Selamat pagi anak-anak kelas 3, sampai berjumpa kembali dengan Pak Komang. Pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 9, yaitu makanan bergizi dan jajanan sehat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan. Doa Pak Guru pimpin ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, silakan anak siapkan buku paket Erlangga. Hari ini kita belajar pembelajaran 9, yaitu makanan bergizi dan jajanan sehat. Silakan anak buka bukunya halaman 132 dan nanti kita akan belajar sampai halaman 141. Selama nanti Pak Komang menjelaskan, silakan anak-anak buka bukunya dan cocokkan sesuai dengan penjelasan Pak Guru ya. Anak-anak sudah siap? Mari kita mulai pembelajarannya. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, yaitu anak-anak bisa menjelaskan pentingnya memilih makanan bergizi. Kemudian yang kedua, menceritakan cara memilih makanan yang bergizi. Tujuan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri jajanan sehat dan tidak sehat. Dan yang keempat adalah menceritakan cara memilih jajanan yang sehat. Nah, adapun karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama itu adalah rasa ingin tahu. Jadi melatih peserta didik atau anak-anak agar memahami pentingnya memilih makanan yang bergizi dan jajanan yang sehat. Kemudian karakter yang kedua yaitu adalah kreatif, melatih peserta didik untuk mengetahui menu seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian karakter yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Jadi melatih peserta didik agar senang menjalankan tugas yang diberikan oleh orang tua atau guru. Tentunya melaksanakan tugas dengan baik. Anak-anak, selain dengan berolahraga yang teratur dan istirahat yang cukup, memilih makanan sehat merupakan cara untuk menjaga kesehatan kita. Makanan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap manusia. Nah, kita mulai ke bagian A, pentingnya makanan bergizi bagi tubuh. Tubuh membutuhkan makanan yang bergizi untuk melakukan aktivitas maupun berpikir. Nah, pemenuhan makanan yang bergizi dan seimbang merupakan faktor tercapainya pertumbuhan yang baik. Kekurangan gizi dalam tubuh dapat mengakibatkan, yaitu yang pertama, memperlambat gerak saat berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua, memperlambat proses berpikir. Yang ketiga, yaitu tubuh cenderung kurus. Nah, adapun zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, yang pertama itu adalah zat tenaga. Zat tenaga berguna untuk membantu aktivitasmu untuk bergerak lebih kuat. Zat makanan sebagai sumber tenaga diantaranya adalah beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, sagu, roti, mie, dan minyak margarin juga santan. Itu sebagai zat tenaga. Kemudian sebagai zat pengatur, yaitu berguna untuk mengatur pencernaan dalam mengolah makanan. Zat pengatur diantaranya adalah air, vitamin yang terdapat dari buah-buahan, kemudian sayuran. Nah, kemudian zat pembangun yaitu bermanfaat untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Zat pembangun dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu nabati dan hewani. Nabati adalah sumber makanan yang berasal dari tumbuhan, contoh kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai. Kemudian zat pembangun hewani yaitu adalah sumber makanan dari hewan, contohnya adalah daging sapi, daging ayam, daging kerbau, ikan, udang, hati, keju, telur, dan susu. Nah, makanan yang memenuhi semua zat yang dibutuhkan tubuh dinamakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan ini terdiri dari yang pertama adalah makanan pokok atau zat tenaga, kemudian yang kedua dari daging atau zat pembangun, berikutnya adalah sayur, kemudian buah. Nah, itu merupakan zat pengatur juga ditambah susu. Jadi makanan 4 sehat 5 sempurna itu adalah makanan pokok, zat tenaga, zat pembangun,
sayur, buah sebagai sehat pengatur, dan juga susu. Nah, itulah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian sekarang kita ke bagian B, yaitu memilih jajanan sehat. Nah, bagaimana memilih makanan sehat? Yaitu tentu tempat untuk beli makanan atau jajanan di sekolah disebut dengan kantin. Untuk memastikan jajanan sehat yang kamu beli di kantin, maka makanan tersebut harus terhindar dari. Yang pertama adalah bahaya fisik. Apa saja bahaya fisiknya? Kemungkinan di dalam makanan itu ada isi stapler, ada batu, ada rambut, ada kaca, ada kerikil, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahaya kimia, yaitu cairan pembersih, pestisida, pewarna tekstil, jamur beracun. Kemudian yang bagian 3 itu bahaya biologis, yaitu virus, parasit, dan bakteri. Nah, anak-anak, cara memilih jajanan yang sehat, caranya adalah yang pertama, hindari makanan yang dijual di tempat yang terbuka tanpa penutup atau pembungkus. Kemudian yang kedua, jajanlah di tempat yang bersih, terlindung dari matahari, debu, hujan, angin, asap kendaraan. Dan yang ketiga, pilih tempat yang terhindar dari serangga dan sampah. Hindari makanan yang dibungkus dengan kertas koran. Memilih makanan yang dikemas dengan plastik yang bersih dan aman. Kemudian hindari makanan yang mengandung bahan buatan. Dan yang ketujuh, waspadai makanan yang berwarna mencolok, artinya warnanya itu beda dari yang lain. Kemudian yang 8, jangan minum atau makan bila terasa aneh. Jadi makanannya bila diminum atau dimakan rasanya aneh, itu jangan dilanjutkan dimakan. Kemungkinan sudah terkontaminasi dengan bakteri atau zat sejenisnya. Kemudian 9, hindari makanan yang mengandung pemanis buatan atau sakarin. Nah, anak-anak, sekian penjelasan materi hari ini dari Pak Guru. Kita lanjutkan ke pembahasan lembar kerja pada buku paket anak-anak. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 142. Nah, kita mulai dari nomor 1. Makanan yang merupakan sumber zat tenaga adalah nasi, kentang, jagung. Jawabannya B. Kemudian yang kedua, daging ikan laut, cumi merupakan sumber zat pembangun. Jawabannya C. Kemudian yang ketiga, makanan berikut yang merupakan sumber zat nabati adalah, jawabannya A, kacang tanah. Nomor 4, makanan berikut yang merupakan sumber zat hewani adalah, jawabannya B, daging ayam. Nomor 5, buah-buahan merupakan sumber zat, jawabannya adalah zat pengatur. Nomor 6, makanan berikut yang sebaiknya tidak dibeli adalah makanan yang, ini kalau menurut Pak Guru ini jawabannya ada 2, yaitu warnanya mencolok dan baunya tengik. Jawabannya A atau C. A dan C itu benar jawabannya ya. Kemudian nomor 7, beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, sagu, roti, mie, dan minyak margarin tergolong zat tenaga. Nomor 7 jawabannya A. Nomor 8, setiap hari kalian makan nasi, lauk, sayur, dan buah. Agar makanan tersebut menjadi sempurna, minumlah segelas susu. Jawabannya adalah C. Nomor 9, sayuran merupakan makanan sumber zat. Jawabannya adalah B, pengatur. Berikut yang bukan cara memilih jajanan sehat adalah, jawabannya A, melihat harganya. Oke anak, mari kita lanjut ke Romawi 2. Ada 6 macam vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Orang yang kekurangan vitamin dinamakan avitaminosis. Kekurangan vitamin K dapat mengakibatkan penurunan kepadatan tulang. Kemudian nomor 4, ada 4 cara memilih jajanan yang sehat, yaitu cara memilih jajanan yang sehat adalah hindari makanan yang dijual di tempat terbuka tanpa penutup pembungkus. Jajanlah di tempat yang bersih, terlindung dari matahari, debu, hujan, angin, asap kendaraan.
Dan berikutnya, pilih tempat yang terhindar dari serangga dan sampah. Hindari makanan yang dibungkus dengan kertas koran. Belilah makanan yang dikemas dengan plastik yang bersih dan aman. Kemudian soal yang kelima, kalau dilihat warnanya, jajanan yang memakai bahan pewarna makanan akan terlihat mencolok. Kalau menggunakan pewarna makanan itu akan terlihat mencolok makanannya. Jadi kalau merahnya itu lebih merah dari pewarna alami. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kita lanjut ke jawaban Romawi 3. Makanan apa saja yang banyak mengandung zat tenaga? Makanan yang banyak mengandung zat tenaga itu terdiri dari beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, sagu, roti, mie, minyak margarin dan santan. Itu ya. Kemudian nomor 2, mengapa makanan yang kita makan harus mengandung gizi yang cukup agar pertumbuhan badan kita tidak terhambat atau pertumbuhan kita menjadi baik? Nomor 3, bagaimanakah cara memilih warna makanan yang sehat? Caranya adalah memilih makanan yang warna makanannya itu tidak mencolok. Kita lanjut, seperti apakah bau makanan yang tidak sehat? Tentunya makanan yang tidak sehat itu baunya itu basi, tengik, atau baunya sudah mulai busuk ya. Nah, kemudian nomor 5, mengapa ketika membeli jajanan tidak boleh sembarangan? Agar kesehatan dan kesegaran, bukan kesegaran ya, kesegaran makanan tersebut terjaga dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Nah, itu anak-anak penjelasan atau pembahasan dari uji kemampuan di buku paket anak-anak. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah yaitu mengerjakan tugas sebagai berikut. Tugas yang pertama yaitu untuk tugas prakteknya anak-anak membuat video. Di sana anak-anak videonya adalah menjelaskan. Jadi videonya anak-anak menjelaskan itu divideokan, menjelaskan pentingnya memilih makanan bergizi, kemudian menceritakan memilih makanan bergizi dan sehat, kemudian juga menjelaskan ciri-ciri makanan sehat dan tidak sehat. Jadi anak-anak bisa menjelaskan ciri-ciri makanan sehat dan tidak sehat. Nah, itu sebagai tugas yang pertama. Tugas berikutnya yaitu adalah mengerjakan tugas pada kuis lewat link. Nah, kuis lewat link ini nanti akan Pak Guru berikan kepada anak-anak setelah anak-anak mengerjakan tugas video yang anak-anak buat. Ya. Nah, untuk tugas video, Pak Komang beri waktu 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Setelah itu baru Pak Komang kirim tugas lewat link ya. Nah, baiklah anak-anak, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker bila bepergian, mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, selalu berpikiran positif. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.